Hermina, perkenalkan nama saya Dr. Farah dari Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Kembali lagi di acara Hermina Podcast. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Sali Aman Nasution, spesialis penyakit dalam konsultan. Apa kabar, dokter? Baik, Dr. Farah, terima kasih. Ya, dok. Jadi sekarang tentunya karena Dokter Sali ini adalah merupakan ahli di bidang kardiovaskular atau jantung pembuluh darah, jadi topik kita kali ini mengenai serangan jantung ya, dok ya. Jadi serangan jantung itu mungkin banyak juga nih sahabat Hermina yang bingung atau nggak bisa ngebedain nih, dok. Apakah semua nyeri dada itu adalah serangan jantung, dok? Ya, makasih Dr. Farah. Untuk sahabat Hermina semua, jadi ini penting ya. Memang paling banyak keluhan orang-orang dengan serangan jantung itu adalah nyeri dada. Tapi tidak dibalik, tidak semua nyeri dada adalah serangan jantung. Seringkali orang-orang jadi khawatir gitu ya kalau nyeri dada, wah ini jantung saya kenapa dan sebagainya. Yang mungkin kata kuncinya nyeri dada pada serangan jantung itu khas. Jadi seperti dadanya berat, kadang-kadang susah bernafas, seperti ketindihan barang berat, kadang-kadang disertai keluhan yang lain seperti sesak nafas, berdebar, kemudian keringat dingin seperti itu. Bahkan kalau yang berat kadang-kadang sampai pingsan. Oke. Jadi itu memang ada gejala khasnya ya, dok? Ya. Kemudian untuk faktor risikonya, dok, biasanya apa aja, dok? Nah, faktor risiko serangan jantung ini sebetulnya kalau mau dibagi ada dua golongan besar. Yang pertama faktor risiko istilahnya yang tradisional ya, artinya tradisional ini nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi satu lagi adalah faktor risiko yang non tradisional atau modifiable, artinya kita masih bisa melakukan banyak hal. Jadi misalnya faktor risiko yang kita nggak bisa apa-apain itu usia. Makin tua usia seseorang, risikonya akan makin tinggi untuk kena serangan jantung. Itu kan nggak bisa diapa-apain ya, usia kan terus bertambah. Yang kedua adalah jenis kelamin. Kalau lihat dari data epidemiologi, yang terkena serangan jantung itu lebih banyak populasi pria. Wanita ada, tapi pada wanita yang usia menopause atau usia sebelum menopause tapi dia ada penyakit lain seperti diabetes atau penyakit autoimun. Nah, itu risikonya jadi tinggi untuk wanita, tapi sebagian besar adalah pria. Kemudian yang ketiga, riwayat keluarga. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, para sahabat Hermina, ada riwayat keluarga dekat nih ya, orang tua, kakak, adik yang riwayat serangan jantung di usia muda. Nah, risiko kita jadi naik untuk juga terkena serangan jantung. Nah, ini yang disebut kita nggak bisa lakukan apa-apa, tidak bisa intervensi apa-apa. Tapi ada kelompok faktor risiko lain yang disebut faktor risiko modifiable atau kita bisa lakukan banyak hal. Nah, ini yang paling banyak sebetulnya. Jadi seperti darah tinggi atau hipertensi, kencing manis atau diabetes, kemudian kolesterol tinggi, terutama kolesterol LDL. Jadi kalau masyarakat sering menyebutnya kolesterol jahat gitu ya. Dan beberapa penyakit yang lain, misalnya gangguan fungsi ginjal, kemudian merokok, itu juga pengaruhnya besar sekali terhadap kejadian serangan jantung. Kemudian yang makin banyak nih belakangan ini adalah tingkat obesitas atau berat badan berlebih, seperti itu. Jadi ada beberapa hal-hal lain yang mungkin harus memang dideteksi khusus ya, misalnya kekenalan darah yang berlebih dan lain sebagainya. Seperti itu, dok. Oke, jadi tadi memang yang ada yang bisa dimodifikasi atau bisa diubah gitu ya, dok ya. Ada yang memang nggak bisa dari segi usia gitu, dok. Kalau misalnya dari segi usia, yang terbaru itu usianya usia berapa ya, dok? Nah, ini menarik nih. Jadi waktu saya dulu belajar gitu ya, dikatakan risiko penyakit jantung atau serangan jantung itu di atas 50-an tahun. Tapi ini sekarang pasien saya paling muda ada sampai 29. Oh, ya. muda. Jadi makin muda. Betul. Nah, ini kan sebetulnya untuk kita dokter nggak nyaman ya. Artinya gini, kalau seseorang sudah terkena serangan jantung, kita bisa membayangkan sebagian dari fungsi jantungnya tidak bekerja dengan baik. Nah, kalau seorang itu di usia produktif, apalagi kalau dia pria, dia kepala keluarga atau sedang meniti karir, ini kan
akan sangat menurunkan kualitas hidupnya gitu. Jadi ini harus sama-sama menjadi concern kita semua ya dok ya. Oke, jadi tadi yang memang bisa diubah seperti kayak darah tinggi, terus kencing manis dan obesitas, ya, kayak sama kolesterol tinggi, gitu ya dok ya. Nah, ada makanan apa sih dok kira-kira? Kalau kolesterol kan kita harus ada yang dihindari gitu ya. Makanan apa aja itu? Ya, tentu kalau makanan ini susah-susah gampang ya. Apalagi di Indonesia makannya enak semua. Jadi sebetulnya makanan itu gizi seimbang sebetulnya yang diharapkan. Jadi misalnya komponen karbohidrat, protein, lemak, dan serat sayuran buahnya itu sesuai proporsi. Nah, yang seringkali menyebabkan gangguan atau hal-hal dari makanan yang perlu kita perhatikan adalah misalnya kandungan garam terlalu tinggi, atau misalnya lemak terlalu tinggi seperti minyak dan lain-lain, dan karbohidrat. Nah, memang kalau kita bicara di Indonesia nggak mudah karena makanan Indonesia hampir semua karbohidrat gitu ya. Nah, iya betul. Seringkali saya ditanya pasien, boleh nggak tidak makan nasi? Ya, beberapa data mengatakan ini tergantung kebiasaan di satu tempat. Kalau misalnya kita memang makanan pokoknya nasi, kemudian tiba-tiba pada usia dewasa diubah gitu ya. Beberapa kasus saya malah melihat karena mungkin belum merasa kenyang ya, jadi malah ngemil. Nah, ini kan juga kalorinya jadi sama aja gitu. Jadi kalau untuk pasien-pasien saya selalu sampaikan silakan makan yang biasa tapi porsinya barangkali. Jadi misalnya nasi yang nambah gitu ya, atau tadinya porsinya 1 mungkin 3/4 dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Biasanya dari dokter ahli gizi atau nutritionist kan lebih detail ya menyampaikan, tapi kalau kita pada praktek sehari-hari proporsionalnya yang sering saya sampaikan gitu dok. Kemudian ada juga nih dok yang bertanya dari sahabat Hermina, kira-kira ada nggak sih dok obat yang buat mencegah serangan jantung gitu? Jadi sebetulnya ini tergantung masing-masing individu ya. Maksudnya gini, misalnya seseorang ada dengan diabetes atau kencing manis ya, ada orang lain dengan darah tinggi. Tentu saja obat itu adalah obat-obat yang mengontrol masing-masing penyakit dasarnya. Jadi misalnya obat-obat untuk darah tinggi yang diberikan oleh dokter yang merawat Bapak Ibu sahabat Hermina sekalian, itu sebaiknya dikonsumsi sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Demikian juga kalau obat-obat diabetes atau obat-obat untuk kolesterol atau obat-obat yang lain seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ada yang bisa untuk mencegah serangan, sebetulnya yang mencegah itu adalah faktor-faktor risiko tadi dikontrol dengan baik gitu. Karena nggak sama kan, masing-masing orang masih beda-beda. Nggak ada yang benar-benar satu obat bisa untuk mencegah semuanya. Jadi personalize ya dok, untuk pasien masing-masing gitu dok. Baik dok, jadi kan tadi faktor resiko emang ada kencing manis, ada juga untuk kolesterol, darah tinggi juga dok. Nah, untuk ngeceknya itu kan berarti kita perlu pengecekan atau screening gitu dok. Nah, itu kira-kira dilakukannya pada saat usia berapa, kemudian setiap berapa lama gitu dok? Ya, makasih dok. Ini yang mungkin belum terlalu banyak sosialisasinya ya di masyarakat, yaitu pengecekan secara rutin kesehatan kita. Banyak faktor sih saya kira ya, terutama mungkin faktor pembiayaan dan lain-lain. Tapi sebaiknya untuk Bapak Ibu sekalian, para sahabat Hermina, ada beberapa kondisi yang saya sarankan untuk sahabat-sahabat sekalian mulai melakukan pengecekan rutin. Nah, jadi seperti medical check up. Di beberapa perusahaan barangkali mewajibkan medical check up untuk karyawannya, tapi untuk yang pribadi yang tidak mungkin di tempat bekerjanya memfasilitasi itu, saya kira itu perlu kesadaran sendiri. Nah, kalau ditanya sejak usia berapa, ini yang agak sulit dok, karena tadi saya sampaikan serangan jantung sekarang usianya muda-muda gitu. Jadi memang kita ke sini-sini dengan kemajuan teknologi juga sebetulnya ya, disarankan untuk bisa men-screening kesehatan kita sendiri, minimal misalnya tekanan darah. Jadi
mungkin beberapa tahun yang lalu pada waktu World Hypertension Day itu kan disarankan semua masyarakat sebetulnya sejak usia dewasa sudah harus tahu tensinya berapa gitu. Nah ini merupakan screening awal yang sangat sederhana. Memang kendalanya lagi semua pasti punya alat tensimeter gitu kan ya. Tapi kan sekarang tensimeter praktis ya, dan cukup akurat dan mungkin tidak terlalu mahal juga gitu. Nah kalau medical check up yang lengkap sampai sekarang banyak yang menyarankan di atas 40 tahun, kecuali sudah terdeteksi ada penyakit-penyakit lain di bawah usia 40 tahun tersebut. Misalnya ternyata terdeteksi tensi sudah mulai naik gitu. Nah itu sudah waktunya untuk melakukan pengecekan rutin. Atau gula darah ternyata udah mulai naik. Biasanya ini terjadi pada individu-individu yang memang sudah ada riwayat keluarga juga gitu. Dan yang kalau misalnya kolesterol seperti itu kan nggak ada gejalanya, jadi kan sulit juga gitu ya. Hipertensi pun kadang-kadang nggak ada gejalanya. Ya, jadi kalau dikatakan rutin, memang rata-rata beberapa tulisan mengatakan 40 tahun. Nah, minimal 1 tahun sekali. Iya, setahun sekali. Kecuali kalau ada penyakit tertentu itu bisa lebih sering. Jadi sahabat Hermina walaupun masih usia 20 tahun atau 30 tahun tetapi memang ada gejala seperti gejala kencing manis atau kolesterol darah tinggi, mungkin udah wajib MCU setelah itu terutama usia 40 tahun ke atas ya. Jadi bagi sahabat Hermina mungkin penasaran dengan status kesehatannya, bisa juga untuk mencegah serangan jantung bisa MCU di rumah sakit Hermina terdekat ya. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Sali, terima kasih. Sama-sama. Penjelasannya sangat lengkap, semoga bermanfaat bagi sahabat Hermina semua di rumah. Nah, bagi sahabat Hermina yang mungkin masih ada pertanyaan ke Dr. Sali, bisa langsung berkonsultasi ke Hermina, bisa melalui aplikasi Halo Hermina, kemudian call center dan website Halo Hermina. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Sali.